Pemerintah menambah kuota impor beras sebanyak 1,6 juta ton dari sebelumnya 2 juta ton pada 2024. Dengan demikian, total kuota impor beras untuk tahun ini mencapai 3,6 juta ton. Apakah kondisi ketahanan pangan dalam negeri begitu rentan sehingga perlu impor beras? Kami akan membahas bersama pengamat pertanian IPB, Andreas Dwi Santosa. Selamat malam, Pak Andreas. Selamat malam, Mbak. Pak Andreas, Ya, impor tahun ini sampai 3,6 juta ton. Memang seperlu itu Indonesia, seurgent itu kita harus mengimpor sebanyak 3,6 juta ton menurut Anda? ya, kita lihat perjalanan impor kita ya di tahun 2023. Hmm. Keputusan impor di tahun 2023 itu awalnya kan 2 juta ton kan, itu Ya, diputuskan di bulan Maret 2023. Lalu kemudian di bulan Juli 2023 diputuskan tambahan impor lagi 1,5 juta ton kan. hmm, Nah, tapi yang masuk itu kira-kira yang diperkirakan bisa kontraknya itu 1 juta ton sehingga 3 juta ton. Ditambah sisa impor tahun 2022 sebesar 0,3 juta hmm. ton sehingga totalnya 3,3 juta ton sebenarnya. Ini angka-angka yang tadi yang ralat sedikit terkait angka-angka tadi. Oke, Nah, lalu berapa yang masuk? Yang masuk sampai bulan Desember yang diimpor oleh pemerintah ya itu 2,7 juta ton yang diimpor oleh pemerintah. hmm. Total impor beras bersama swasta itu ada 3,06 juta ton. Nah, sekarang ke tahun 2023 dulu, apa alasan pemerintah melakukan impor yang sedemikian besar? Dan itu Ya, merupakan impor terbesar selama 25 tahun terakhir, hmm. tahun 2023 kemarin. Nah, karena apa? Karena El Nino. Ya, Pemerintah berasumsi bahwa akan terjadi penurunan produksi yang tajam karena El Nino. hmm. Tapi kenyataannya kan tidak demikian, kan? Kita mengacu pada data yang sama, data BPS. Hmm. BPS sudah mengeluarkan prognosis di bulan Oktober tahun 2023 bahwa terjadi penurunan produksi hanya 0,65 juta ton. Impornya 3,3 juta ton, penurunan produksi 0,65 juta ton. Lalu kemudian di Desember BPS mengeluarkan angka lagi dari hasil KSA ternyata hanya 0,58 juta ton penurunan produksinya. Oke, Impornya jauh melebihi kan. Jadi oke. untuk itu kami bertanya-tanya ini apa maksudnya. Jadi Lalu impor ya. sebentar Pak Andreas, jadi yang Ah, ingin Anda ah, katakan bahwa fenomena El Nino yang kerap menjadi alasan pemerintah terkait dengan betul. harga beras naik, kemudian mulai Ah, langka ah, beras premium di ya, pasaran, sebenarnya ya. bukan menjadi alasan karena penurunan produksi tidak terlalu signifikan karena El Nino. Betul, betul, betul. Oke. Penurunan produksi hanya 0,58 juta ton, impor diputuskan 3,3 juta ton. Bagaimana kan? Kan nggak masuk akal kan? Mhm. Nah, tapi digunakan untuk apa? Sebagian besar beras impor tersebut digunakan untuk bansos kan, Hmm. sekitar 2,7 juta ton. Jadi Anda saya yakin kurang dengan angka itu? Anda menyebutkan bahwa sisanya digunakan untuk bansos. Ini Anda yakin dan oh, memiliki bukan. bukti soal itu? Iya, iya kan itu bansos disalurkan berapa? Itu sekitar tahun 2023. Ya. Itu dikalikan aja 21 juta rumah tangga tambah 10 kan. Hmm. Setiap rumah tangga terima 10 per bulan, 10 kilogram per bulan. Jadi Hmm. sebagian besar yang beras impor tersebut digunakan untuk bansos. Dan Oke. ini yang menyebabkan pemerintah memiliki kesulitan ketika mau mengintervensi pasar kan. Hmm. Karena sebagian besar sudah disalurkan untuk bansos. Nah, jadi Oke. jadi itu dan ini bansos terbesar Mhm. sepanjang paling tidak selama ini kan Mhm. Oke. bantuan. Baik. Kalau dulu kan Raskin Rastra ya, Ya. sekarang lalu kemudian tiba-tiba berubah jadi bansos. Padahal masyarakat juga sudah menerima BPNT, bantuan pangan non tunai. Jadi itu. Oke. Impor beras ditambah sampai 3,6 juta ton. Tapi cadangan beras di Indonesia untuk kebutuhan dalam negeri sebenarnya cukup nggak sih saat ini, Pak Andreas? Nah, gini, BPS dan Badan Pangan Nasional di akhir tahun 2022 itu melakukan survei mengenai stok beras nasional. Mhm. Didapatkan angka berapa? Itu didapatkan angka 4,06 juta ton. Stok beras nasional, maksudnya stok beras nasional itu tidak hanya yang dipegang Bulog ya, tapi yang dipegang petani, dipegang masyarakat, penggilingan dan sebagainya. Jadi itu 4,06 juta ton dan itu memang relatif rendah.
Karena apa? Dengan angka tersebut itu menghasilkan kalau di ilmu ekonomi ada stock to use ratio, menghasilkan stock to use ratio hanya 13,5%, Mhm. di bawah angka aman 20%. Untuk itu Oke. terjadi gejolak harga mulai tahun 2023 kan? Mhm. Itu. Nah, tapi stok beras nasional di awal tahun 2024 melonjak tinggi. Kalau hitungan saya mencapai 6,71 juta ton. Oke. Badan Pangan Nasional menyatakan sampai 7,4 juta ton di awal tahun 2024. Mhm. Berarti kan stok nasional kita luar biasa tinggi. Tapi Mhm. kemudian di akhir tahun 2023, di Desember diputuskan impor lagi 2 juta ton. Setelah Oke. diputuskan impor 2 juta ton, kemudian barusan beberapa hari yang lalu diputuskan lagi 1,6 Mhm. juta ton. Mhm. Sehingga 3,6 juta ton yang Baik. rencana yang mau diimpor oleh pemerintah Indonesia. Ya. Ini kan kacau dalam arti gimana sih? Tidak masuk logika saya gitu Baik, keputusan impor yang tapi sekarang. beberapa hari lalu saya sempat berbincang Ah, juga dengan dari ah, KSP, kemudian juga dari ya, Perpadi bahwa ah, saat ini produksi beras memang tidak mencukupi sehingga mm, menyebabkan harga beras menjadi mahal dan mm. kemungkinan tidak akan turun harganya seperti sebelumnya atau kembali normal. Apa tanggapan Anda soal itu? Loh, ya itu jelas lah. Saya kan bicara pada data ya. Hmm, Seharusnya Perpati ataupun KSP berbicara pada data. Data oke. 2023 kan menyatakan seperti itu. Impor Hmm, 3,3 juta ton, lalu penurunan produksi hanya 0,58 juta ton. Kan? oke. Jadi kan berarti terjadi surplus yang luar biasa besar. Itu Mhm. yang menyebabkan stok beras nasional di perkiraan saya di awal tahun 2024 6,7. Itu stok to use rasionya 22,4, amat sangat aman di atas 20% kan. Nah, Oke. lalu kok tiba-tiba diputuskan impor 3,6 juta ton kan? Hmm. Ini kan kami jadi aneh apa maksudnya impor 3,6 juta ton di tahun 2024 ketika stok beras nasional sedemikian tinggi. Jadi kita Mhm. bicara data saja lah. Saya kan bicara data, Oke. tidak berdasarkan opini ataupun apapun kan itu. Mhm. Jadi Oke. itu Mbak persoalannya. Dan Oke. ini pasti nanti akan berdampak besar bagi sedulur tani kita karena sebentar lagi panen raya Betul. kan itu. Dan sekarang ini Mbak, informasi dari jaringan tani kami, kan kami tiap menit terima informasi itu. Harga gabah kering panen di tingkat usaha tani sekarang ini tiap hari nurun Rp100 Mbak. Mhm. Jadi tanggal 10 hari yang lalu itu Mhm. harga gabah kering panen di Jawa Timur itu mencapai angka 8.200, sekarang tinggal 7.000 sampai 7.200. Di Oke. Jawa Barat juga menurun. Di Sulawesi bahkan di Sumatera Selatan sekarang ini sudah di bawah Mhm. 7.000, di Oke. 6.600. Jadi Padahal dampak sekarang masih konkretnya untuk petani? jelas nanti dampak konkretnya akan sangat besar bagi petani. Sehingga nanti harga gabah di tingkat usaha tani di bulan Maret pasti akan drop, apalagi di bulan April. Nanti puncak panen rayanya kan di bulan April. Mhm. Sekarang aja sudah mulai turun. Jadi untuk itu kenapa saya bilang keputusan impor tersebut yang tahun Ya, 2024 oke. ini keputusan yang serampangan kan, Oke. tanpa Baik. data, tanpa dasar, tanpa perhitungan. Oke. Itu persoalannya. Baik. Kan Di itu. tengah Ya. ketingginya harga beras, Anda merasa bisakah sebenarnya pemerintah untuk menurunkan harga beras? Dengan kondisi saat ini, Anda menyebutkan cadangan dalam beras untuk kebutuhan dalam negeri cukup, ditambah dengan impor 3,6 juta ton. Gini, saya pastikan Mbak, dalam beberapa hari ke depan, karena melihat tren harga gabah kering panen di tingkat usaha tani, Mhm. dalam beberapa hari ke depan harga beras di tingkat konsumen akan mulai melandai kan, terus lalu kemudian turun. Dan itu akan turun terus sampai di puncak panen raya di bulan April. Karena apa? Oke. Tren yang ada di jaringan tani seperti itu. Dan Mhm. kenapa harga beras naik? Ini kan pertanyaan besar bagi kita bersama Oke. kan. Baik. Dan kenaikan itu kan di Januari Februari Mbak kan. Baik. Baik. Karena apa? Karena kan komunikasi pemerintah selalu mengkomunikasikan bahwa Oke. kita defisit beras Januari Baik. Februari 2,8 juta ton. Itu yang selalu disampaikan. Baik. Terima kasih Dan sekarang pandangannya. Pengamat ya. pertanian IPB, Pak Andreas Dwi Santosa. Tadi kami sebelumnya juga berusaha terus untuk menghubungi dari Kementerian Perdagangan, namun hingga wawancara ini berlangsung, pihak dari Kementerian Perdagangan belum memberikan respons. Sekali lagi terima kasih Pak Andreas sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Ya.